ja, dat wel mijn beste vriend is natuurlijk. En mijn broer. Maar ja, dat zeker. Profil Eliano Ragers, pemain keturunan Maluku siap bela timnas Indonesia jika dibutuhkan. Pencarian pemain diaspora Indonesia di seluruh dunia terus dilakukan oleh PSSI. Salah satu nama yang tampaknya masuk dalam daftar adalah Eliano Ragers. Banyak pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di Eropa, terutama yang berasal dari Belanda memiliki garis keturunan dari Maluku. Salah satunya ada Eliano Ragers, pemain yang berposisi gelandang serang itu memperkuat klub Eredivisie, PEC Zwolle. Darah keturunan Indonesia saya berasal dari ibu, dia berasal dari Ambon, Maluku, kata Eliano Ragers dalam wawancara di akun YouTube, Yusa Nugraha beberapa waktu lalu. Eliano Ragers lahir di Zwolle, 23 Oktober 2000, dia adalah putra mantan pemain sekaligus pernah menjadi asisten pelatih di PEC Zwolle, Martin Ragers. Karena darah sepak bola yang kental itu, Eliano Ragers dan kakaknya, Tijani Ragers memulai semuanya dari klub sang ayah PEC Zwolle. Dia mulai dari level kanak-kanak, kemudian merangkak ke level remaja, hingga akhirnya menjalani debut profesional pada 2018. Promosi ke tim utama didapatkan setelah Eliano Ragers moncer dengan PEC Zwolle U19, dia membukukan 2 gol dari 27 kesempatan yang didapat. Sayang, menit bermain jarang didapatkan Eliano Ragers di tim utama PEC Zwolle. Itu karena persaingan yang cukup ketat. Jadi, PEC Zwolle memutuskan meminjamkan Eliano Ragers ke Jong Utrecht pada Agustus 2022. Keputusan itu tepat mengingat musim lalu Eliano Ragers memainkan 35 pertandingan dengan catatan 5 assist. Hanya semusim di Jong Utrecht, Eliano Ragers kembali ke PEC Zwolle. Dan, jika dibutuhkan, Eliano Ragers siap bertukar paspor Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan bahwa masih akan ada lagi pemain keturunan Indonesia yang bakal dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengabarkan bahwa proses naturalisasi para pemain keturunan Indonesia ini dilakukan jika skuad Garuda lolos round 3 kualifikasi Pildun 2026. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi jika Timnas lolos round 3, ucap Shin Tae-yong dalam Instagram. Shin Tae-yong senang dengan Erick Thohir yang terus memberikan jalan untuk pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Tentunya saya mengapresiasi Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikan untuk saya dan Timnas, tambah Shin Tae-yong. Dengan program ini, Shin Tae-yong menilai para pemain keturunan terbukti membuat Timnas Indonesia semakin kuat dan maju. Ini akan membuat Timnas Indonesia semakin maju ke depannya, dan tak hayal bisa lolos Piala Dunia, lanjut pelatih berusia 53 tahun tersebut. Memang tidak dipungkiri dengan kehadiran para pemain keturunan yang kini membela Timnas Indonesia meningkatkan performa Timnas Indonesia. Shin Tae-yong menegaskan bahwa keberadaan para pemain memberikan kekuatan baru untuk Timnas Indonesia. Dengan adanya para pemain naturalisasi ini Timnas Indonesia semakin kuat, tukas Shin Tae-yong. Nama Jadon Slory mungkin bisa jadi salah satu referensi buat Timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih Timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Kelvin Verdong dan Jens Raven yang sedang diproses menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian Timnas Indonesia. Selain dua pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Jadon Slory asal klub Liga Belanda, Feyenoord U21. Jadon Slory yang masih berusia 19 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain depan, Jadon Slory punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan buat Timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Jadon Slory, penyerang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Jadon Slory merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Blarik pada tanggal 9 Mei 2005 silam.
Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Abroad, diketahui bahwa Jadon Slory memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Jadon Fernando Slory adalah pemain sayap kanan berdarah Belanda Indonesia Suriname yang juga bisa bermain sebagai striker, kini bergabung dengan Feyenoord U21, tulis akun tersebut. Timnas Indonesia akan kembali beraksi dalam waktu dekat. Skuad Garuda akan kembali berlaga dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga kandang, Juni nanti. Tim asuhan Shin Tae-yong akan menjamu timnas Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 Juni dan 11 Juni 2024. Legenda timnas Malaysia, Safei Sali yakin skuad Garuda mampu meraih kemenangan, terutama saat menghadapi timnas Filipina. Filipina bisa dikalahkan walaupun mereka banyak pemain naturalisasi, karena timnas Indonesia main di hadapan pendukungnya, kata Safei Sali dikutip dari Astro Arena. Memang timnas Indonesia kalah 1-5 dari timnas Irak pada laga pertama grup E kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, November lalu. Namun, menurut Safei Sali saat ini perkembangan sepak bola Indonesia sangat cepat. Timnas Indonesia yang sudah berkembang pesat diyakini mampu mengatasi perlawanan Irak nanti. Saat melawan Irak pun saya yakin bisa menang, karena perkembangan sepak bola Indonesia. Walau kalah 1-5 di kandangnya, mereka sekarang pasti melihat Indonesia, jelas Safei Sali. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ternyata sudah lama tertarik dengan gelandang keturunan Jawa Timur, Mike Clean. Mike Clean kini bermain untuk Feyenoord U21. Tak hanya itu, ia juga merupakan kapten dari tim kelompok umur Feyenoord ini. Mike Clean lahir di kota Breda, Belanda, pada 9 Februari 2005. Di usianya sekitar 8-9 tahun, Clean bergabung dengan Akademi Feyenoord. Mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani menjelaskan bahwa Shin Tae-yong sangat ingin mendapatkan Mike Clean. Mike saat itu tentu akan diproyeksikan bisa bermain untuk timnas Indonesia. Dari daftar nama bidikan yang ada, Mike jadi salah satu pemain yang masuk prioritas ST. Mike Clean salah satu pemain yang sangat diminati oleh Shin Tae-yong, kata Hassani Abdul Ghani di lasnirbolasport.com dari kanal Hansani Corner. Hassani bahkan mendapatkan permintaan khusus dari pelatih asal Korea Selatan tersebut agar bisa mendapatkan Mike Clean. Dia, Shin Tae-yong, sampaikan ke saya, Pak Hassani tolong pemain ini, Mike Clean, digoda. Supaya sang pemain bisa membela timnas Indonesia secepatnya, tambahnya. Timnas Indonesia tampaknya tidak akan habis memiliki sejumlah pemain keturunan yang masih berusia muda potensial. Salah satu nama yang kembali muncul bisa memperkuat timnas Indonesia adalah Mike Clean. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram Football Indonesia, Mike Clean memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya. Diketahui bahwa nenek dari ibunya ternyata lahir di Indonesia, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur. Dilansir dari laman Transfermarkt.co.id, Mike merupakan pemain muda kelahiran Breda pada 9 Februari 2005. Sehingga saat ini berusia 19 tahun, di mana diketahui bahwa posisi utamanya sebagai gelandang tengah. Selain berposisi sebagai seorang gelandang tengah, ternyata Mike Clean juga bisa bermain sebagai bek kiri. Mike untuk saat ini, masih memperkuat Feyenoord U21 yang kontraknya bakal berakhir pada 30 Juni 2024. Setelah habis kontraknya dengan Feyenoord U21, Mike kemudian akan bergabung dengan Sparta Rotterdam. Bersama dengan Feyenoord U21, ia tercatat sudah melakukan sebanyak 18 penampilan di semua kompetisi. Dari 18 penampilannya di semua kompetisi tersebut, Mike Clean telah mencatatkan sebanyak 1.275 menit bermain. Yusa Nugraha juga sedang berupaya memastikan sang pemain bersedia bela timnas Indonesia atau tidak. Sang pemain sudah saya hubungi, Mike sangat bagus, Indonesia akan semakin kuat, semoga ada balasan positif darinya, ucap Yusa di komentar Football Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mendesak PSSI mempercepat proses naturalisasi Marten Paes dan Kelvin Verdong. Shin Tae-yong si pelatih timnas Indonesia itu berharap bisa memasukkan 2 pemain keturunan tersebut untuk pertandingan menghadapi Filipina dan Irak. Kemenangan 2 kali Indonesia atas Vietnam di laga sebelumnya,
membuat peluang skuad Garuda terbuka lebar untuk bisa melaju ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan yang membanggakan itu membuat Taeyong memanfaatkannya untuk meminta kepada PSSI agar segera merampungkan proses naturalisasi pemain yang sudah ia minta. Saya berharap semua pemain naturalisasi dipercepat dan mengubah atau mengganti kewarganegaraan, ungkap Shin Taeyong usai pulang dari Perancis. Saya akan sangat berterima kasih kepada pemerintah dan PSSI jika proses ini dipercepat, kata Shin Taeyong. Martin Paes memang sudah menjadi warga negara Indonesia, namun masih ada satu tahap lagi yang harus diselesaikan, itu yang harus dikebut pihak PSSI, tegasnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, memastikan akan ada beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi setelah perjalanan skuad Garuda di Piala Asia U23 selesai. Timnas Indonesia telah menyelesaikan perjalanan berburu tiket Olimpiade Paris dengan hasil yang cukup apik. Timnas Indonesia U23 berhasil finish di posisi 4 Piala Asia U23, namun sayang skuad Garuda kalah di babak play-off Olimpiade dari Guinea. Dengan hasil ini Timnas Indonesia U23 gagal bermain di Olimpiade Paris 2024. Selanjutnya, Shin Taeyong bersama Timnas Indonesia akan ditantang Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni mendatang. Sebelum dua pertandingan penting tersebut, ST menegaskan bahwa akan ada beberapa pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti, kita tunggu saja, ujar ST dikutip dari akun Instagram Timnas Indonesia. PSSI konfirmasi Timnas Indonesia bakal ikuti tourna Maurice Revello di Prancis, lawannya Jepang sampai Italia. Timnas Indonesia dipastikan akan mengikuti tourna Maurice Revello yang berlangsung di Prancis pada 3 hingga 16 Juni 2024. Kepastian di atas diunggah langsung oleh akun X milik tourna Maurice Revello pada hari Jumat, 10 Mei 2024. Menggantikan skuad Mesir yang memutuskan mundur dari edisi ke-50 Maurice Revello, kami dengan bangga mengucapkan selamat datang untuk Indonesia, tulis akun tersebut. Maurice Revello sendiri merupakan turnamen usia muda bergengsi yang dahulu dikenal dengan nama Toulon. Tourna Maurice Revello 2024 diikuti 10 negara dan masing-masing 5 negara dibagi menjadi 2 grup. Timnas Indonesia sendiri masuk grup B yang diisi Ukraina, Italia, Jepang sampai Panama. Melalui keterangan pers yang diterima bola.com, pihak PSSI mengkonfirmasi keikutsertaan Timnas Indonesia di Tourna Maurice Revello 2024. Menurut anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga, Indonesia akan menurunkan skuad U20. Iya, memang benar, kita akan ikut turnamen tersebut. Yang akan kita kirim itu Timnas Indonesia U20 yang dipegang Indra Syafri, kata Arya. Padahal sebenarnya baru saja kita daftar hari ini tapi sudah langsung diumumkan penyelenggara, tambahnya. Gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald, memiliki peluang mendarat di Indonesia akhir Mei 2024. Hal itu diketahui dalam sebuah obrolan antara Jairo Riedewald dengan sebuah akun yang diunggah ulang pemain keturunan, ID. Sejak akhir Januari 2024, nama Jairo Riedewald kencang beredar sebagai pemain selanjutnya yang dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Kabarnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah melakukan video call dengan gelandang 27 tahun tersebut. Hasil dalam obrolan tersebut, Jairo Riedewald hampir datang ke Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2024. Namun, karena ingin fokus dengan pemulihan cedera yang dialami, Jairo Riedewald membatalkan rencana datang ke tanah air. Sekadar diketahui, pada Maret-April 2024, Jairo Riedewald sempat mengalami cedera. Setelah pulih dari cedera, gelandang berdarah Belanda ini pelan-pelan kembali bermain bersama skuad The Eagles, julukan Crystal Palace. Jairo, apakah benar Anda akan datang ke Indonesia akhir bulan ini? Tolong konfirmasi bro, tulis akun yang diunggah ulang pemain keturunan, ID. Bertanya kepada Jairo Riedewald. Mungkin itu tergantung beberapa hal, balas Jairo Riedewald. Jika benar datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 atau setelah Premier League 2023 hingga 2024 berakhir, mantan pemain Ajax Amsterdam itu bakal diproyeksikan Timnas Indonesia untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024.
Legenda timnas Italia yang juga merupakan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini mendukung penuh program naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI sedang gencar melakukan pembenahan dan salah satu programnya ialah naturalisasi pemain keturunan di Eropa untuk timnas Indonesia. Pemain naturalisasi itu diharapkan bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia di level internasional dan kini progres mereka dinilai cukup positif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyatakan bahwa dirinya masih memproses 2 pemain keturunan tambahan lainnya untuk memperkuat timnas Indonesia. 2 pemain sedang kami proses, semoga bulan Juni semua sudah beres, jika perlu kita akan tambah lagi sebanyak-banyaknya, tutur Erick Thohir. Meski demikian, program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sejumlah tanggapan dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari Italia. Salah satu pihak yang memberi tanggapan atas program naturalisasi timnas Indonesia adalah legenda sepak bola Italia, Roberto Mancini. 5 hingga 10 tahun ke depan saya yakin sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik. Dari kelompok usia hingga senior mereka akan menggemparkan dunia, kata Roberto Mancini dikutip dari BBC Sport. Apalagi jika Indonesia terus menambah pemain keturunan yang bermain di liga top-top Eropa, tegasnya. Pelatih timnas Filipina, Tom Saintfiet panik timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan tambahan. Ya, pelatih berkebangsaan Belgia tersebut menyoroti kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan sebelum Juni 2024. Kabar ini sempat disampaikan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikan, kata Shin Tae-yong mengutip dari Instagram Erick Thohir. Tom Saintfiet pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda julukan timnas Indonesia, sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Kekuatan timnas Indonesia turut terlihat saat bertandang ke Vietnam dalam laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu, skuad Garuda bisa membantai timnas Vietnam 3-0. Kabar ini cukup mengejutkan, Indonesia benar-benar gila, mereka terus mencari pemainnya di Eropa, ungkap Tom Saintfiet dilansir dari PFF. Kita perlu mempersiapkan tim sebaik mungkin, pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan sangat sulit, namun semua pemain akan berusaha, tegasnya. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, turut buka suara soal PSSI yang sedang mencari gelandang keturunan untuk skuad Garuda. Secara pribadi, Marcelino mengaku tidak masalah dan tidak merasa posisinya bakal terancam. Ia juga mendukung karena demi kebaikan timnas Indonesia. Tidak apa-apa, itu juga buat kebaikan timnas Indonesia, kita dari dulu juga sudah haus akan prestasi, kata Marcelino, dilansir dari Bola Sport. Kehadiran gelandang keturunan nantinya tidak akan membuatnya ciut. Marcelino justru termotivasi untuk bersaing secara sehat. Kami harus lebih termotivasi saja buat menaikkan kualitas, bagus juga untuk pemain lokal, ujarnya. Jadi kita jadi termotivasi untuk bersaing, kita juga membela merah putih. Jadi tidak ada perbedaan menurutku, tutup pemain KMSK Deinze tersebut.